Oke, berarti yang merasuki perempuan dengar. Yahudi untuk meracun Muhammad itu adalah iblis Ada atau nggak Allah? Allah? Ada nggak Allah merintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti Terus iblis masalahnya di berhasil. mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil? Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Ke kameramu, kau itu paling menjagokan katanya, paling sakti katanya. Silakan. Ya, Pak. Gitu dong. Kamu yang harus masuk ke Indonesia, bukan kami yang harus ke luar negeri. Semoga cuma tidak menurunkan saya ya. Ya silakan, silakan. Kau nanti turun sendiri malah. Jangan lagi nanti kau bilang miot, miot, miot. Aku di miot. Nah gitu dong. Mantap sekali. Silakan. Semoga Zuma tidak menurunkan saya nih. Walaupun dia maskeran, saya nggak usah pakai kacamata. Banyak cerita. Oke, silakan. Ya. Anda sudah Apa pertanyaanmu? Anda sudah menyaksikan betapa banyak orang-orang Kristen yang kemudian mau tidak mau sudah mengakui bahwasanya iblis itu berjasa. Berjasa. Kok bisa berjasa? Karena menurut kalian penyaliban itu adalah cara Tuhan menebus dosa Kristen. Tanpa iblis tidak mungkin penyaliban itu terjadi. Karena iblislah sehingga penyaliban terjadi. Karena akibat penyaliban Anda dan orang Kristen lainnya dosanya ditebus. Betul? Baik. Kamu janji nanti kalau saya ngomong kamu nggak nurunkan saya? Silakan. Yang penting sesuai dengan tema. Jangan kau kemana-mana. Orang sudah kelabakan. Kau datang ditunggu malah kau bahas. Jadi teman-teman, kalau dia nurunkan saya bahwa tanda dia ketakutan ya. Yalah. Baik. Silakan, silakan. Jadi begini Juma. Yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Ya bertanya. Kau boleh saya bicara? Begitu. Dari dulu boleh saya bicara? Begitu kau bertanya aja terus. Tadi kau sudah melihat. Sabar dulu. Diam dulu, diam dulu. Kamu dari tadi, saya di sini sudah 3 jam lebih loh. Tidak ada seorang orang Kristen yang bisa menjelaskan tanpa harus dia mempertontonkan dirinya terjebak oleh konsep imannya sendiri bahwa iblis adalah pahlawannya Kristen. Datang situ mau bertanya, bukan mau menjelaskan. Katanya kau pakar. Iya, yang saya tanyakan, kenapa kamu menyimpulkan bahwa iblis jadi pahlawan? Karena iblislah penyaliban itu terjadi. Baik. Nah, gitu. Pak, itu saya aja mau ditanya. Saya boleh ngomong lagi? Silakan. Boleh saya ngomong sekarang? Iya, silakan. Baik. Jadi kalau logika berpikir kamu seperti itu, nggak masalah, nggak masalah. Karena dalil. Menurut kamu iblis berjasa. Karena apa iblis berjasa? Karena sudah menyalibkan Yesus sehingga terjadi keselamatan, begitu ya? Ya, betul. Oke. Berarti saya juga bisa punya logika begini nih. Silakan. Muhammad syahid karena diracun. Berarti orang yang meracun Muhammad itu berjasa membuat Muhammad mati syahid ya. Masuk surga. Silakan. Boleh begitu berpikirnya? Iya, silakan. Oke, baik. Jadi apakah dosa saya ditebus? Baik, menurut pola pikirmu, sebentar, saya kan mau menggunakan logika berpikirmu. Analogi itu boleh nggak saya menggunakan logika berpikirmu? Apakah dengan Nabi Muhammad diracun, dosa kami umat Islam ditebus? Ayo, bicara. Kau pakai analogi apa itu? Sebentar, jangan dibisu-bisukan. Kalau berani ngadepin saya, nggak usah bisu-bisukan. Saya tanya, apakah berani ngadepin saya? Dengar. Apakah dengan Nabi Muhammad itu diracun, dosa umat Islam ditebus? Bukan, kita kan bicara berjasa dulu. Berjasa dulu. Berjasa. Kita jangan bicara penebusan dulu. Kita bicara mengenai jasa. Diam dulu. Jasa, berjasa nggak kan gitu? Dengar. Iblis kenapa diturunkan?
Jangan diturunkan, dinaikkan lagi. Iblis disebut pahlawan, iblis disebut berjasa karena ente Edis dan Kristen lainnya selamat karena kematian itu, karena penyaliban itu. Ada nggak umat Islam selamat karena Nabi Muhammad diracun? Kau itu ilmumu masih begitu, nggak pernah berubah kau itu. Sudah dibilang jago lawan Edis. Kau sama saya logikamu itu logika anak TK di depan saya, beranalogi yang tidak nyambung. Kalau Nabi Muhammad diracun, akibat diracun dosa kami umat Islam ditebus, ya berarti berarti Zainab ini berjasa di dalam meracuni Nabi. Memang kau itu dari dulu, makanya kau kabur ke luar negeri, karena kalau berdebat denganku, kau tidak pernah menang. Kau bisa menang kalau kau membahas Al-Quran, pretelin sesuai mukamu itu. Tidak ada yang turunkan kan? Enak aja dia. Sila dia, ini nih, ada Edis. Hei, ku bilang sama kalian, saya dengan Edis dari tahun 2010 di Facebook saya sudah mulai kejar-kejaran sama dia. 2018, Edis itu baru pemain baru dia. Tidak pernah dia menang lawan saya diskusi, nggak pernah. Dia itu merasa menang kalau dia bahas tentang Islam sesuai dengan tafsirannya dia sendiri. Tapi kalau dia bahas Bible, tidak ada itu. Edis itu nol. Saya katakan seluruh lawan diskusi saya yang paling bodoh pemahamannya tentang Bible, inilah dia orangnya nih, si Edis ini. Suruh dulu moderatormu jangan turunkan saya kalau kamu jagoan. Jangan ngeyel. Sekarang saya tanya samamu, dengar. Kenapa? Kan? Kita bicara dulu tentang jasa, berjasa. Kau jangan bilang penebusan dulu, berjasa dulu. Dengarkan, apakah orang kau kan mengatakan bahwasanya iblis berjasa. Kita ngomong dari berjasa dulu, berjasa. Jangan ngomong penebusan. Pakai ini dulu. Dengarkan saya. Setelah saya bicara, kau bicara. Oke? Dengarkan. Kau mengatakan bahwasanya Zainab berjasa. Apa jasanya Zainab untuk kami umat Islam? Sabar dulu. Apa jasanya Zainab untuk kami? Ketika Zainab itu meracuni Nabi Muhammad, apa jasanya? Kami masuk surga? Dosa kami ditebus? Tidak ada sama sekali. Jangan dibisu-bisukan. Nih, tangan saya angkat ya. Gantian. Saya ngomong tangan saya angkat nih. Gantian. Dengar. Perhatikan, tangan saya angkat terus. Bandingkan dengan Kristen. Dengarkan. Bandingkan dengan Kristen. Dengar. Iblis menyalib Yesus. Kalau kau diskusi jangan suruh bisu-bisukan. Kalau mau diskusi jangan bisukan. Ayo. Anda diam, tidak apa-apa. Anda diam. Silakan. Habis itu Anda bicara. Nih, tangan saya di sini ya, tangan saya di sini. Ayo. Moderator jangan dibisukan. Dengarkan. Berbeda dengan Kristen. Iblis menyalib Yesus. Apa akibatnya untuk Kristen? Dosa Kristen ditebus. Masuk surga Kristen itu karena penyaliban. Tangan saya begini. Berarti iblis adalah pahlawannya Kristen. Silakan. Sudah bisa saya bicara? Silakan. Baik, suruh moderatormu gak usah ketakutan sama saya. Jangan dibisukan. Makanya jangan nyerocos karena suaramu juga keras. Silakan. Baik. Silakan. Jadi begini Juma. Kalau bicara kita satu-satu dulu. Tadi kan kamu ngomong masalah berjasa. Jangan penebusan dulu. Kita kelarin dulu berjasanya. Silakan. Nah, menurut kamu karena iblis dan melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus, maka iblis berjasa, betul? Itu logikamu kan? Terus. Baik, berarti saya pun akan menggunakan logikamu karena perempuan Yahudi yang meracun Muhammad membuat Muhammad mati syahid masuk surga. Berarti menurut logikamu maka perempuan yang menyalib Muhammad yang membuat Muhammad mati syahid masuk surga itu berjasa. Dia juga berjasa karena melalui tangan dialah keselamatan Muhammad masuk surga terjadi. Makanya saya bilang logikamu udah nggak waras. Kemudian yang kedua. Satu dulu. Silakan. Silakan. Yang tidak waras itu ente.
kalau Nabi Muhammad masuk surga karena dia diracun, berarti Yesus masuk surga karena disalib. Ini kita berbicara, tunggu dulu, ini kita berbicara mengenai umat Islam, bukan berbicara mengenai Nabi Muhammad dan juga mengenai Nabi Yesus, bukan. Ini kita berbicara Islam dan Kristen. Apa efeknya untuk Islam ketika Zainab meracun Nabi Muhammad? Apa efeknya untuk kami? Ada untuk nebus dosa kami? No. Bisa saya jawab? Sabar dulu. Sedangkan iblis ketika membunuh Yesus, yang diselamatkan Kristen. Kristen yang dosa-dosanya ditebus dengan darah Yesus. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ditebus umatnya karena dia diracun. Analogimu nggak nyambung. Sekarang pertanyaan saya, karena Kristen diselamatkan akibat iblis merasuki Yudas, maka mau tidak mau kau harus berterima kasih kepada iblis yang telah berjasa menyalib Tuhanmu sehingga dosamu ditebus. Sampai sini kau sudah paham? Baik. Nah, silakan. Baik, saya tanggapi. Silakan. Jadi pertama Juma, saya membuat logikamu itu yang tadi yang pertama karena kamu berpikir demikian. Karena menurut kamu iblis melalui tangan orang-orang Farisi menyalibkan Yesus dan terjadi keselamatan, maka iblis berjasa. Itu logikamu. Nah, saya balikan logikamu yang salah itu kepada agamamu sendiri. Berarti perempuan Yahudi yang telah meracun Nabi, dan karena hal tersebut Nabi syahid masuk surga, maka menurut pola pikirmu, maka perempuan Yahudi yang meracun Muhammad tersebut berjasa membuat Muhammad masuk surga. Logikanya harusnya bukan seperti itu. Logikanya salah, Juma. Logikanya begini. Menurut umat Islam, Muhammad syahid bukan karena diracun oleh perempuan Yahudi, melainkan karena keimanannya, melainkan karena dia menjalankan perintah Allah sampai pada matinya. Itulah yang membuat Muhammad diselamatkan, bukan karena diracunnya itu. Perempuan tersebut tidak berjasa membuat Muhammad masuk surga. Itu logika yang benar. Nah, sama seperti pada peristiwa penyaliban. Ya, orang-orang Farisi yang tentu saja dikuasai oleh iblis menyalibkan Yesus. Oke? Nah, apakah mereka patut mendapatkan penghargaan atau hukuman? Tentu hukuman. Karena mereka melakukan itu motivasinya adalah jahat. Nah, sekarang begini. Kamu ini bukan menyerang, saya jawab ya. Kamu bukan menyerang apa yang diimani oleh orang Kristen, tetapi kamu menyerang hayalanmu yang seolah-olah itu diimani orang Kristen. Makanya kamu melakukan strawman argumen. Kamu menyerang argumen kamu sendiri. Dengarkan, keselamatan itu bukan terjadi di penyaliban. Keselamatan itu terjadi pada kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Makanya oleh karena ketaatan satu orang, perhatikan ini poinnya, biar kau nggak nyerang argumenmu sendiri. Kau nggak menyerang Kristen, kau menyerang hayalanmu. Dengarkan, bagaimana keselamatan itu terjadi? Oleh karena pemberontakan satu orang yaitu Adam, maka semua manusia jatuh ke dalam dosa. Oleh karena ketaatan satu orang yaitu Yesus, kesetiaan Yesus yang tidak berbuat dosa, ketaatan Yesus kepada Bapa di sorga, sampai disalibkan pun dia tidak melakukan pelanggaran dan kejahatan. Jadi pada waktu peristiwa penyaliban itu, disitulah tugas Yesus selesai. Makanya kesetiaan Yesus itu yang menyelamatkan. Jadi yang menebus kami, ya, yang membenarkan kami itu adalah karena Yesus setia dan taat sampai mati di kayu salib. Gantian. Silakan. Jadi yang menyelamatkan kami adalah karena Yesus setia. Kamu baca di dalam 2 Korintus. Suruh nanti moderatormu jangan turunkan saya ya. 1 Korintus 15 nomor 7 kamu baca. Ya, silakan baca. Tanpa kebangkitan sia-sialah imanmu,
dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jedar. Tanpa kebangkitan berarti tanpa penyaliban. Tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Kalau cuman taat doang Yesusnya, taat, maka kamu masih tetap hidup di dalam dosa. Keahlianmu itu memanipulasi keadaan. Jangan kau bawa di depanku, saya nggak pakai. Satu hal yang perlu kau sampaikan samamu. Ini sudah ketiga kalinya aku bilang. Yang diselamatkan di sini bukan Nabi Muhammad, bukan Yesus, tapi kamu sebagai orang Kristen. Kamu tidak akan selamat kalau Yesus tidak disalib. Harus disalib dulu supaya kamu diselamatkan. Nah, sekarang siapa pelaku penyaliban ini? Kamu sendiri menjawab, iblis. Jangan ingkari itu. Iblis yang menyebabkan penyaliban terjadi. Dengan kata lain, iblis berjasa atas keselamatan kalian. Coba Anda baca di dalam kitab yang saya sajikan, 2 Korintus 10, 2 Korintus 5, nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena Kristen. Itu dalil. Harus Anda akui itu. Jangan Anda tidak mengakui itu. Tanpa iblis, dosa Kristen tidak ditebuskan. Ingat, kamu sendiri mengakui dan viral bahwa rekayasa iblislah sehingga penyaliban itu terjadi. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Setelah penumpahan darah, Kristen diselamatkan. Nah, maukah Anda mengatakan bahwa tanpa penyaliban orang Kristen bisa selamat? Baik. Kasih Saya dalil. jawab ya. Kasih dalil, Baik. silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau mau diskusi yang bagus cuma. Selama diskusinya motifnya bagus. Jangan ajarkan saya. Tenang. Tadi kan kamu Jangan udah ngomong, ajarkan saya saya. boleh ngomong? Ya silakan. Dewasa dikit lah. Ya, kita nggak ajarin usah kau mereka. ajarkan saya karena diskusi dari tadi bagus. Ngapain Baik. kau lagi? Baik. Kenapa moderatormu tadi nurunin saya? Lah, enggak tahu. Kenapa tanya saya? Ya makanya ajarin dulu, jangan ketakutan. Baik. Karena kamu pada saat Jadi saya ngomong kau boleh jangan saya ngomong. sekarang bicara? Ya silakan. Saya sekarang Makanya udah boleh bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, diskusi aja. Baik. Diskusi aja. Baik, dia ketakutan dia. Baik. Loh, Jadi cuma apalah poin ketakutan? Yang lihat takut tuh, itu kalian yang lihat sendiri lari keluar. bagaimana dia takut kalau saya ngomong kan? bilang jangan Tadi dia bikin bicara gerakan saya diam. tambahan. Diam. Tadi dia bicara saya diam. Diam, Edis, diam. Saya bilang jangan bikin gerakan tambahan. Kita diskusi aja. Sudah cukup Kamu bicaranya? yang lari ke luar negeri karena kau yang takut. Sudah cukup bicaranya? Ya sudah, jangan bikin gerakan tambahan, oke? Sudah Janji? bisa saya sekarang bicara? Janji nggak bikin gerakan tambahan? Oke, baik. Fokus Oke, kita. gitu dong. Nah, silakan. Karena kamu takut kalau saya ke situ. Lah Baik. itu gerakan tambahan lagi. Udah bisa Siapa sekarang yang saya bicara? takut? Itu yang lari ke luar negeri itu yang takut. Ku bilang jangan. Udah bisa sekarang bikin saya bicara? Jangan bikin gerakan tambahan, ku bilang. Sudah bisa bicara sekarang? Jangan bikin gerakan tambahan. Baik. Jadi poin pertama bahwa silakan. iblis berjasa, logika jomplangnya Juma sudah saya patahkan. Logika kedua bahwa di dalam penyaliban terjadi keselamatan itu juga sudah saya patahkan. Sekarang yang ketiga. Poinmu yang ketiga. Saya belum nanya sama kamu nih. Kalau saya nanya sama kamu langsung meninggal nanti. Poin yang ketiga. Kamu bertanya begini, kalau begitu, kalau tidak ada penyaliban berarti tidak ada keselamatan. Siapa bilang? Dalil? Siapa bilang? Dalil? Kan kamu bilang begitu tadi. Dalil? Saya kasih dalilnya tadi. Iya, kamu bilang kan tadi begitu. Kamu Kalau tidak ada akan penyaliban, tetap satu gimana? Saya boleh Korintus. bicara nggak ini? Waktu Saya saya menjawab ngomong nggak ini? dalil 1 Korintus 15:17. Tanpa penyaliban kau masih hidup dalam dosa. Betul tidak? Baik, saya jawab ya. Saya jawab. Dalil, jangan kau bantah dalil. Baik. Silakan. Baik, saya jawab. Jadi teman-teman, seperti begini ya saya bilang. Oleh karena pelanggaran orang-orang Yahudi yang menyalibkan Tuhan Yesus, itu keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi oleh karena ketaatannya. Itu tertulis ya. Nih, perhatikan. Dikatakan di sini ya, sebentar saya bukakan agak lemot, sabar.
Nih. Di dalam Roma pasal yang ke-11 di sini dikatakan begini ya. Sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya pelanggaran orang-orang Yahudi, berarti kekayaan bagi dunia, dan karena kekurangan mereka, maka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi karena kesempurnaan mereka. Jadi orang Yahudi sekalipun menolak Yesus, itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Berita Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Apalagi karena ketaatan atau karena orang Yahudi mendengar Yesus. Karena melanggar saja loh, melanggar saja berkat itu sampai kepada bangsa lain. Apalagi kalau orang Yahudi pada waktu itu menerima Yesus. Nah, sekarang poinnya 3 poin sudah saya jawab semua. Masalah iblis kamu bilang berjasa, sudah saya patahkan. Berarti menurut logikamu kalau iblis berjasa, artinya perempuan yang meracun Muhammad harus diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena telah meracun Muhammad. Karena Muhammad diracun dan dibunuh oleh perempuan Yahudi, Muhammad syahid masuk surga. Itu logikamu. Padahal di dalam kekristenan maupun di dalam Islam bukan begitu logikanya. Logika yang benar adalah Muhammad itu syahid masuk surga bukan karena diracun perempuan Yahudi, tetapi karena dia menyelesaikan tugasnya menjadi rasul sampai pada matinya. Itu logika yang benar. Sama seperti logika di dalam kekristenan. Kenapa Kristus dibangkitkan? Kenapa Yesus dibangkitkan? Karena dia menyelesaikan tugasnya dengan benar. Dia setia sampai mati disalibkan. Sekalipun orang menganiaya, sekalipun orang memperlakukan dia seburuk mungkin, Tuhan Yesus tidak melakukan dosa sampai pada matinya. Itulah kenapa dia dibangkitkan. Nah, keselamatan orang Kristen terjadi bukan karena pembunuhan Yesus itu, tetapi karena kesetiaan Yesus, oleh karena kebenaran yang dilakukan Yesus itu. Jadi kami kalau berdiri di depan pengadilan, kami ini dibenarkan karena Yesus. Karena Yesus orang benar, maka kami yang di belakang Yesus itu dibenarkan. Kami tidak dipandang lagi sebagai orang bersalah, yang dilihat adalah Yesus. Makanya Yesus menjadi juru selamat kami. Dia penebus kami. Makanya kami berdiri di punggungnya Yesus. Di dalam sebuah pengadilan, Yesus yang menjadi pembela kami. Makanya doktrin kekristenan kami, oleh karena pelanggaran satu orang yaitu Adam yang pertama, dia gagal, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi oleh karena kebenaran satu orang pula yaitu Adam yang kedua yaitu Yesus, maka kami dibenarkan. Jadi kamu itu menyerang logika-logika yang kamu karang sendiri. Kemudian yang terakhir nih. Yang terakhir. Kamu mengatakan bahwa keselamatan orang Kristen itu juga karena pertobatan, karena melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Itu betul. Karena barang siapa yang sudah ditebus oleh Yesus, itu menjadi milik Yesus. Nah, orang yang menjadi milik Yesus, orang yang menjadi kepunyaan Yesus, itu melakukan apa yang Yesus suruh. Berkhotbah. Begitu. Nah, itu kekristenan. Saya belum bertanya sama kamu ya. Saya belum bertanya sama kamu. Nanti kalau saya bertanya sama kamu, kamu meninggal di tempat kamu. Nah, silakan. Silakan kau bertanya sekarang kalau gitu. Nah, udah clear ya? Sudah clear. Bertanya. Nah, sekarang sudah clear. Silakan. Baik, pertanyaan saya begini. Silakan. Menurut Al-Quran, apakah orang yang beriman itu bisa dipengaruhi atau dikuasai oleh setan? Ya, ini tema ini. Lah, jangan kamu tunggu dulu. Jangan kau pakai ilmu yang kau sudah pelajari 2 hari 3 hari ini untuk nyerang. Ini tema. Kalau kau orang pintar, kau orang cerdas. Ini kan udah kelar temanya. Sudah kelar ini temanya. Ini belum. Oh, apa yang belum kelar? Apa yang belum clear? Coba apa yang belum clear? Belum kelar ini tema. Enggak, yang belum clear bagian mana? Hanya berkhotbah.
1 Korintus 15:17. Tanpa kebangkitan, Kristen tetap ada di dalam dosa. Kamu nggak bantah itu? Baik, mau saya bantah? Baik. Silakan. Bagaimana caranya orang Kristen berada di dalam dosa tanpa penyaliban? Tidak berada dalam dosa tanpa penyaliban. Silakan. Baik, saya jawab. Silakan. Jadi itu berbicara tentang apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit atau tidak. Kenapa lari ke Yesus? Boleh. Diam. Saya lagi. Kamu hanya menipu saja. Silakan. Yesus, sabar. Yesus taat. Dalam ketaatannya terlibat iblis. Percuma Yesus taat kalau iblis tidak terlibat dalam hal proses ketaatannya berhubungan dengan penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika kau katakan ketaatan Yesus yang menjadi simbol keselamatan Kristen, itu bohong, itu cara politik yang tidak bagus yang Anda lakukan. Tolong tunjukkan di mana perintah Bapa Elohim kepada Yesus agar dia mati disalib demi untuk dosa-dosa orang bersalah. Ada? Sampai dia harus Anda tuduh taat. Ada Yesus menerima perintah bunuh diri lu. Kamu sudah mulai absurd nih. Seranganmu udah mulai nggak jelas nih. Tunggu. Atau kamu kurang istirahat atau bagaimana? Saya menanggapi pernyataanmu yang mengatakan Yesus taat sampai mati di atas tiang salib. Taat kepada siapa? Kepada iblis. Kepada Bapa di surga yang mengutusnya. Tolong tunjukkan dalilnya membunuh orang benar itu menjadi perintah Bapa untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang siapa yang memerintahkan untuk membunuh? Lalu Yesus taat kepada siapa? Kepada Bapa di surga. Mana dalilnya ketaatannya kepada perintahnya agar mati untuk orang-orang berdosa? Baik, saya jawab. Mana jadi dalilnya? Begini, Juma. Jangan. Baik. Dalil. Baik. Jadi kamu berpikir bahwasanya Bapa di surga memerintahkan orang-orang untuk membunuh Yesus, begitu? Memerintahkan Yesus untuk mati. Dan Yesus siapa yang memerintah? Siapa yang memerintahkan demikian? Kamu bilang tadi Yesus taat kepada Bapa. Yesus taat kepada Bapa supaya apa? Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan? Memberitakan kebenaran. Mana perintahnya Bapa untuk mati orang benar ini demi orang berdosa? Mana perintahnya? Itu logikamu sendiri. Lah, kamu yang mengatakan taat, Yesus taat kepada Bapa. Taat kepada Bapa untuk apa? Untuk memberitakan kebenaran. Ketika Tuhan Yesus memberitakan, mati disalib. Boleh saya bicara? Enggak, dalil saya minta. Boleh saya bicara? Berpanjang lebar Anda berkhotbah. Dalil Yesus taat. Kami Kristen diselamatkan bukan karena disalib, tapi karena Yesus taat kepada perintah-perintah Bapa. Oke. Yang mau Yesus disalib iblis. Kalau Anda mengatakan, diam dulu. Berarti Yesus taat ke iblis. Oke, baik. Saya jawab pertanyaanmu. Tunggu. Yesus taat ke iblis atau Yesus taat ke Bapa Elohim? Baik. Sudah selesai? Kok baik? Jawab dulu. Sudah selesai? Sudah, silakan. Jawab itu ya. Jadi ini logika macam apa ini berpikirnya? Kalau Yesus dibunuh, disalibkan oleh orang-orang Farisi, artinya Yesus taat kepada orang Farisi gitu? Itu logikamu? Tadi kau katakan Yesus taat kepada Bapa. Iya, taat kepada Bapa di surga. Terus taat menurut kamu karena Yesus disalibkan oleh orang-orang Farisi yang di belakangnya adalah iblis, berarti Yesus taat kepada iblis. Itu logikamu. Karena mengikuti keinginan iblis. Ya, itu logikamu seperti itu. Lalu? Baik. Jadi menurutmu karena Muhammad diracun oleh orang Yahudi, berarti Muhammad taat kepada yang meracun? Gitu. Siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad taat kepada orang yang diracun? Kan logikamu seperti itu. Menurut logikamu mengatakan tadi bahwasanya logikamu gimana? Cara pikirmu itu loh. Pola pikirmu itu bagaimana? Di depan saya kau nggak laku. Cara-caramu yang menipu umat Islam awam itu nggak laku bagi saya, Dis. Kau sudah tahu saya. Itu udah tukang bisu-bisukan moderatormu itu. Kenapa moderatormu ketakutan tukang bisu-bisukan? Diam. Saya memperintahkan. Diam. Ketakutan dia kalau saya ngomong. Saya perintahkan. Dengarkan saya. Edis, dengarkan saya. Mumpung kau lagi di luar negeri, bebas kau berbicara. Dengarkan. Silakan. Kamu membantah keselamatan Kristen karena salib dengan mengatakan Yesus itu, kami Kristen tidak selamat karena salib, tapi karena ketaatan Yesus terhadap perintah Bapa. Sedangkan kamu sendiri mengakui
Penyaliban itu keinginan iblis. Yesus taat terhadap salib. Yesus taat terhadap iblis. Kau ingin membantah itu? Boleh, boleh, boleh. Tapi tunjukkan di mana Bapak mau Yesus disalib orang benar, mati untuk menebus orang bersalah. Bapak perintahkan itu di mana? Jangan kau putar lidah. Ingat, kau lagi berhadapan dengan saya, bukan dengan umat awam. Oke, silakan. Sudah, bisa saya jawab? Silakan. Baik. Makanya kamu cocok diskusinya sama Rudi Yohanes kamu. Kamu sama jangan orang-orang. Jangan gimana? Saya boleh ngomong nggak? Ketika saya ngomong, kenapa kamu panik? Jangan bikin gerakan tambahan. Boleh nggak saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Jangan bawa-bawa orang. Kamu aja dengan saya. Kamu aja dengan saya. Nggak usah kau lebay di sini. Di Indonesia, andaikan kau masih di sini, kau nggak laku. Di Indonesia kau nggak laku. Di luar negeri kau laku karena kau penghujat kelas kakap. Sekarang kau bicara. Kenapa kau tukang bisu-bisukan Juma? Di mana bentuk ketaatan Yesus terhadap penyaliban? Di mana penyaliban? Kalau itu saya dari mau Bapak? menjawab, kau jangan panik bisu-bisukan saya. Ini tangan saya begini ya. Jangan bikin nih, gerakan tambahan. tangan saya begini nih. Lihat ya. Masa menurut logikamu, menurut logikamu ya, gerakan tambahan. Karena menurut logikamu, karena Yesus disalibkan, berarti Yesus taat sama iblis. Lalu taatnya berarti Yesus menurut logika somplangmu, karena Muhammad diracun perempuan Yahudi, tentu saja yang merasuki perempuan Yahudi itu adalah iblis. Coba kamu setuju nggak? Yang merasuki perempuan Yahudi yang meracun Muhammad itu adalah iblis? Setuju nggak kamu? Saya mengatakan, apakah Nabi Muhammad taat kepada keadaan itu? Apakah Muhammad taat kepada Allah atau kepada iblis? Kepada Allah. Oke, berarti yang merasuki perempuan Yahudi untuk meracun Muhammad itu adalah iblis atau Allah? Ada nggak Allah memerintahkan kepada senap untuk meracun? Oke, ada nggak Tuhan memerintahkan iblis untuk menyalib Yesus? Tidak ada. Ya tidak ada. Terus kenapa kamu berpikir seperti itu? Terus faktanya Yesus disalib. Ayo. Oke. Berarti terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Iblis berhasil menyalib atau tidak? Berhasil. Apakah Bapak mau Yesus disalib? Tidak. Berarti penyaliban ini ketaatan Yesus terhadap siapa? Kepada Bapa di sorga. Berarti Bapak yang mau dia disalib? Bapa di sorga memerintahkan Yesus supaya jangan lari dari penyaliban itu. Di mana dalilnya? Hadapi penyaliban itu. Jangan kabur. Dalil. Baik. Ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, apa yang Tuhan Yesus inginkan? Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Apa kehendak Bapa di surga? Kehendak Bapa di surga adalah supaya Tuhan Yesus terus memberitakan kebenaran, sekalipun diancam mau dibunuh, sekalipun diancam mau disalibkan. Mana dalilnya? Boleh saya ngomong? Mana dalilnya? Bahwa keseluruhan Injil itu dalilnya. Keseluruhan Injil itu dalilnya. Di mana di situ Tuhan Yesus memberitakan kebenaran. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai ular-ular beludak, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika Tuhan Yesus memberitakan kebenaran, orang-orang Yahudi ahli Taurat itu mengancam akan membunuh Yesus. Apakah Tuhan Yesus berhenti? Tidak. Apakah Tuhan Yesus takut? Baca seluruh Injil. Baca seluruh Injil. Masa begitu? Baca seluruh Al-Quran. Baca seluruh Al-Quran. Ya sudah Juma. Intinya poin pertama, poin ke-1, poin kedua sudah saya bantah dari kamu. Iya, bantah kosong. Giliran saya bertanya, kamu sanggup nggak kalau saya bertanya? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, kamu sanggup nggak? Bantah kosong. Kalau saya bertanya, bantah, malu dia, malu. Bantah kosong. Tengoklah teman-teman. Dia mau bertanya. Kenapa dia mau bertanya? Karena dia sudah terjebak dengan kebodohannya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya Yesus, orang Kristen, diselamatkan bukan karena penyaliban, tapi karena taat kepada Bapa. Mana perintah Bapa agar Yesus disalib? Sampai Yesus tidak kemudian lari dari penyaliban. Ada perintahnya? Tidak ada perintahnya. Dengan kata lain,
Kalau dia memaksakan keadaan itu, artinya Yesus taat kepada iblis. Maka tema ini menghasilkan bahwa orang Kristen harus berterima kasih kepada titik-titik S. Sebab ternyata Yesus pun taat kepada yang menginginkan penyaliban, yaitu iblis. Gimana teman-teman? Sudah lihat? Sudah lihat kemampuan Edis? Kalau berbicara Bible, sudah lihat kemampuannya? Kalian sudah plototin apa yang Anda saksikan? Kalau Edis bahasa agamanya, sudah lihat? Halo Zuma. Sabar, sedikit lagi. Saya mengatakan kepada saudara, Edis cuma jago menghujat. Dia hanya bagus narasinya kalau membahas Al-Quran sesuai versi pengetahuannya minim. Kalau dia ulik-ulik terjemahan, situ dibahas, lalu kemudian ditafsirkan seenak perutnya, barulah sakti kelihatannya. Tapi kalau membahas hal yang mendasar di akidahnya, hancur lebur. Malah ingat teman-teman, Edis sampai pada kesimpulan bahwa orang Kristen tidak diselamatkan karena penyaliban, tetapi orang Kristen diselamatkan karena ketaatan Yesus. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada siapa? Siapa yang menginginkan penyaliban sampai dia taat untuk disalib? Subhanallah. Ternyata Edis menyimpulkan bahwa Yesus taat kepada keinginan iblis untuk disalibkan. Oke, saya kira cukup. Terima kasih moderator. Sudah cukup itu bagi dia, bagi pelajaran untuk dia, bahwasanya rupa-rupanya untuk membahas akidah Islam, dia harus mempertahankan akidahnya dulu. Jangan membahas tentang Islam, akidah kekristenan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang terjadi saudara-saudara sekalian. Kenapa kita tidak menerima pertanyaan dari, kita sudah tahu dia, bagaimana karakter dia ketika membahas Al-Quran. Hanya mengolok-olok, hanya memframing, dan dia ngotot mempertahankan keyakinannya sendiri dengan taklid buta. Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang berakal yang bisa sampai kepada Al-Quran. Untuk apa kita bahas tentang Al-Quran bersama dengan orang yang hanya mengolok-olok Al-Quran? Berarti kita termasuk mengolok-olok Al-Quran kalau kita membiarkan para pengolok penghujat Al-Quran membahas Kitabullah. Oke? Silakan dinaikkan yang lain. Zuma, kamu bikin malu umatmu. Kamu udah kalah tadi tuh. Iya, terserah. Katanya guru udah. Terserah. Buka kameranya, kita diskusi. Kenapa kejang-kejang? Tema ini, kamu nggak malu lihat Edis begitu? Kamu hanya mau mengandalkan saat dia menghujat doang. Saat mempertahankan akidahmu, kamu tidak mau lihat. Iya, dia sudah mati-matian pegang HP. Tidak ada dalil. Bahas Bible tak ada dalil. Tak ada dalil bahas Bible. Padahal tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Apa enggak memalukan itu? Tidak ada dalil satupun. Tidak layak memang diskusi dengan Bang Zuma. Beliau itu memang gak layak. Ilmunya minim. Kan udah aku bilang sama kalian, ilmu Edis itu, kalian yang Kristen lain itu lebih pintar daripada Edis. Lebih pintar kalian itu. Edis itu nol, zong. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Lebih berat saya menghadapi jemaat yang lain daripada jemaat seperti Edis ini. Edis bagi saya bukan level saya. Bukan, jauh di bawah saya. Cuman dia tenar karena dia bahas-bahas Islam, karena dia di luar negeri.
Tapi ketika di Indonesia dia tinggal bahasa Islam, dia nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Karena nggak ada ilmu. Kalau saya berbicara mengenai Kristen karena saya paham ilmunya. Saya tidak perlu lari ke luar negeri. Kalian tinggal laporkan saya kalau saya ada salah gitu. Tinggal laporkan aja kalau memang saya salah di dalam menjelaskan isi Bible kalian itu. Kalau Edis sudah pasti salah karena dia nggak tahu Al-Quran, tapi coba membahas Al-Quran dengan ilmu taklek buta gitu. Oke, kalian sudah lihat kan kapasitasnya seperti apa? Silakan. Halo. Halo juga. Silakan buka kamera, Mbak. Aduh, nggak bisa buka kamera lah, Bang. Aduh, kenapa bisa? Kenapa panik, Bang? Kenapa Paniknya diturunin? Oh, kan sudah, kalian tidak malu dipermalukan sama Edis? Hah? Masa kalian tidak malu? Edis sudah kayak begitu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, memanglah kalian ini masa nggak malu? Edis yang kalian jagokan cuman modal kayak gitu doang. Hah? Mau bertanya tentang orang beriman, tujuannya untuk mengolok-ngolok doang dengan ilmu ceteknya dia.